Hari pengumuman. Halo semuanya, selamat datang di vlog antariksaku. Aku sangat bersemangat karena punya pengumuman penting. Setelah menyelesaikan pelatihan selama bertahun-tahun, hari yang sudah kutunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Aku senang bisa menjadi salah satu dari 350 orang yang terpilih menjadi astronot NASA. Ada satu fakta menarik nih. 7 astronot pertama termasuk dalam jumlah tersebut. Jadi, bisa dibilang aku masuk dalam jajaran legenda. Kabar baiknya, sekarang aku sudah selesai berkutat di lab realitas virtual dan akan pergi ke luar angkasa. Banyak sekali yang harus kulakukan untuk bersiap-siap menghadapi misi pertamaku. Jadi, vlog kali ini kubuat singkat saja. Tapi, bersiaplah untuk mendengar semua tentang petualangan luar angkasaku dalam beberapa hari ke depan. Sehari sebelum peluncuran. Kalian pasti mengira sehari sebelum peluncuran akan menjadi hari yang sibuk bagi para kru, bukan? Tapi kenyataannya justru cukup santai. Karena hari-hari yang akan datang akan penuh dengan tekanan, NASA mengizinkan kami menghabiskan waktu bersama beberapa anggota keluarga atau teman yang sudah diizinkan untuk berada di dekat kami selama masa karantina pra-peluncuran. Kami juga bisa menginap di rumah pantai milik mereka. Ini sungguh pekerjaan impian, bukan? Tapi hal terpenting yang disarankan untuk kami lakukan hari ini adalah tidur nyenyak. Itu kalau bisa, jadi jangan dipaksakan. Aku akan coba usahakan jadi langsung tidur saja. Untung saja kami dilarang minum kopi 24 jam sebelum peluncuran. Kalau enggak, aku yakin kandungan kafeinnya akan membuatku nggak bisa bermimpi indah. Hari peluncuran. Inilah hari pentingnya. Pertama-tama, meskipun ini salah satu lagu favoritku, aku berusaha nggak mendengarkan lagu Space Oddity dari David Bowie karena nggak mau ada suasana sedih. Kedua, kopi masih nggak dibolehkan untuk sarapan pada pagi hari peluncuran karena sifat diuretiknya. Sering buang air kecil bisa jadi masalah saat sedang di dalam kokpit menuju luar angkasa. Ini mungkin sedikit mengejutkan bagimu, tapi selain semua itu, para astronot punya waktu istirahat yang cukup banyak saat hari peluncuran. Sebelum berangkat ke landasan peluncuran, kami melakukan pengecekan terakhir dan pergi ke toilet untuk buang air kecil sebelum peluncuran. Setelah itu, saatnya naik ke kokpit. Banyak dari kami tidur sejenak di dalam kokpit, sementara sistem melakukan ribuan pemeriksaan pra-peluncuran, termasuk pemeriksaan suara dari udara ke darat dengan kontrol peluncuran dan pengendali misi. Berikut ini ada fakta menarik untukmu. Kami memakai popok dewasa pada waktu ini untuk berjaga-jaga. Baiklah, kita hentikan dulu pembicaraan soal buang air. Nah, sekarang semuanya sudah diperiksa dan saatnya menyalakan mesin utama. Bersiap untuk lepas landas. 5, 4, 3, 2, 1. Woohoo! Satu hari di luar angkasa. Selamat datang di luar angkasa. Tadinya aku mau bilang akan membawamu berjalan-jalan melihat seperti apa hari-hari seorang astronot dalam misi luar angkasa. Tapi di sini aku akan membawamu melayang. Oke, pertama, setiap menit dan detik dalam satu hari seorang astronot di luar angkasa sudah direncanakan. Mulai dari makan dan menyikat gigi hingga bekerja dan tidur. Setiap tindakan yang kami lakukan harus sesuai jadwal. Hal-hal yang harus kami lakukan sudah direncanakan hingga setiap 5 menit oleh tim di bagian pengendalian misi yang disebut Ops Planner. Ini sangat penting karena jadwal ini menjelaskan apa yang sedang terjadi dan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan setiap waktunya di stasiun luar angkasa. Tapi jangan khawatir, kami nggak hanya bekerja tanpa bersenang-senang. Meskipun semua dijalankan sesuai jadwal, kami masih punya waktu luang untuk diri sendiri. Konsep hari di dalam pesawat ruang angkasa yang mengorbit sedikit berbeda dari yang mungkin kamu bayangkan. Setiap 24 jam, para astronot di luar angkasa internasional melihat 15 kali matahari terbit dan 15 kali matahari terbenam, seiring pergerakan stasiun tersebut mengelilingi dunia. Tapi selama jutaan tahun, manusia sudah hidup mengikuti siklus harian 24 jam. Otak dan tubuh kita mengikuti ritme sirkadian untuk bangun dan tidur. Itulah sebabnya para astronot bekerja dan tidur sesuai dengan jadwal yang mengikuti siklus dan ritme ini. Karena kalau tidak, kami akan mengalami jet lag permanen. Karenanya, satu hari bagi kami kira-kira seperti ini.
Hari kerja dimulai sekitar pukul 6 hingga 21.30 waktu Greenwich. Dan itu termasuk 3 kali makan dan 2,5 jam berolahraga. Rutinitas pagi. Jadwal pagi di luar angkasa mirip dengan di bumi. Kami dibangunkan oleh alarm dan memulai rutinitas membersihkan diri dengan barang-barang yang tersedia dalam perlengkapan kebersihan yang diberi oleh NASA. Perlengkapan itu termasuk sampo tanpa bilas yang hanya membutuhkan sedikit air karena nggak ada pancuran air di luar angkasa. Lucunya, air yang kami gunakan melayang-layang saat mandi. Masing-masing dari kami diizinkan membawa produk pilihan sendiri dalam perlengkapan ini, termasuk kosmetik dan pasta gigi. Ada alat cukur untuk bercukur atau gunting untuk memotong rambut kami sendiri atau satu sama lain jika perlu. Kami hanya perlu memvakum rambutnya agar nggak berterbangan ke wajah kami saat bekerja. Makanan. Kami tidak pernah melewatkan sarapan. Ini makanan pertama dari 3 waktu makan, termasuk makan siang dan makan malam. Banyaknya porsi makan kami sangat bergantung pada kebutuhan kalori masing-masing. Satu hal yang menyenangkan adalah kami nggak perlu memasak atau mencuci piring, karena makanan sudah dimasak di bumi dan tersedia dalam kemasan sekali pakai. Perlu kamu ketahui, makanan luar angkasa sudah banyak peningkatan dalam hal rasa dan variasi sejak misi Apollo, di mana para astronot hanya makan makanan yang dibekukan selama berhari-hari. Tugas di luar angkasa. Setelah selesai makan, saatnya kami mulai bekerja. Masing-masing dari kami bersiap mengerjakan tugas hari itu. Tugas-tugas ini bervariasi, mulai dari mengawasi eksperimen hingga melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan stasiun. Pekerjaan kami juga termasuk memeriksa proyek-proyek yang dikendalikan dari bumi, serta berpartisipasi dalam eksperimen untuk mengetahui seberapa baik tubuh kami beradaptasi selama tinggal di luar angkasa dalam jangka waktu lama. Gym luar angkasa. Olahraga kami bagian penting dari hari-hari kami. Kami menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berolahraga. Di bumi, umumnya tubuh kita selalu aktif karena melawan gravitasi untuk bergerak. Tapi dengan gravitasi yang sangat terbatas di luar angkasa, gerakan menjadi lebih mudah dan gak butuh banyak tenaga. Jadi, astronot yang menghabiskan waktu lama di luar angkasa tanpa melakukan latihan fisik akan kehilangan banyak otot, yang menyebabkan mereka merasa lemas saat kembali ke bumi. Itulah kenapa sangat penting bagi kami untuk terus aktif secara fisik guna mencegah penyusutan tulang dan otot. Ini juga membantu meringankan apa yang kami sebut space snuffles, yang disebabkan oleh cairan tubuh yang menumpuk di kepala karena tidak tertarik ke bawah oleh gravitasi. Pilihan olahraga rutin kami meliputi latihan kardio menggunakan treadmill atau sepeda. Kami juga melakukan angkat beban. Dan untuk melakukan semua itu, kami harus mengaitkan tubuh pada mesin karena kalau tidak, tubuh kami akan melayang dan usaha kami akan sia-sia. Waktu luang. Penyelenggara misi di bumi menyediakan waktu setiap hari bagi kami untuk bersantai dan bersenang-senang di luar angkasa. Ini adalah waktu untuk menulis email, menonton film, atau bahkan memainkan alat musik. Tapi sejujurnya, hiburan paling digemari di luar angkasa adalah memandang keluar jendela untuk melihat bumi di bawahnya. Ada juga matahari terbit dan terbenam yang spektakuler untuk dinikmati yang terjadi setiap 45 menit saat kami mengorbit. Jadi, bisa dibilang gak ada waktu untuk bosan. Ngomong-ngomong, sama seperti penduduk bumi, kami juga libur di akhir pekan untuk memulihkan energi. Mimpi indah. Sangat penting bagi kami untuk tidur nyenyak agar memiliki energi untuk tugas-tugas keesokan harinya. Tapi, di luar angkasa, kami nggak bisa naik ke tempat tidur. Sebagai gantinya, kami menggunakan kantung tidur yang terpasang ke dinding untuk menjaga kami tetap aman. Kalau enggak, kami akan melayang-layang sepanjang malam, yang pastinya nggak aman maupun nyaman. Oke, sudah dulu ya.